Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Storytelling bersama Kakak Aul. Di episode kali ini sangat spesial nih teman-teman, untuk menyambut bulan suci, bulan Ramadan. Aku akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Jambi, yaitu Putri Tangguk. Ketika nikmat berubah menjadi ujian. Ramadan adalah bulan ketika kita belajar menahan diri, menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, dan yang paling sulit, menahan kesombongan. Karena seringkali yang membuat seseorang jatuh bukan karena ia miskin, tetapi karena ia lupa bersyukur saat kaya. Di sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah luas dan angin yang selalu membawa aroma padi menguning, hiduplah seorang perempuan kaya raya bernama Putri Tangguk. Rumahnya paling besar, lumbungnya paling penuh, dan sawahnya paling luas. Setiap musim panen tiba, padi-padi di ladangnya menguning seperti emas. Orang-orang desa sering berbisik kagum. Masya Allah ya, panennya tak pernah gagal. Dan yang lain menjawab, rezekinya seperti tak ada habisnya ya. Mendengar itu semua, Putri Tangguk berjalan dengan dagu terangkat dan hati yang perlahan meninggi. Putri Tangguk berkata, semua ini karena kerja kerasku, katanya bangga. Karena kepintaranku, karena tanahku paling subur. Ia mulai percaya bahwa semua keberhasilan itu murni miliknya, bukan titipan dan juga bukan amanah. Suatu hari, hujan turun deras. Jalanan desa berubah menjadi lumpur yang lengket. Putri Tangguk hendak pergi ke sawahnya. Namun, ia berhenti ketika melihat jalanan becek di depan rumahnya. Ah, bagaimana aku bisa lewat? Sepatuku akan kotor, serunya kesal. Ia memanggil pembantunya dan berkata, "Hai pembantu, ambil beberapa karung padi dari lumbung, taburkan di jalanan itu." Pembantunya terkejut. "Nyai, itu padi hasil panen terbaik. Banyak warga yang bahkan kesulitan membeli beras." Namun, Putri Tangguk menatap tajam. "Itu milikku. Aku yang menanam, aku yang memanen. Aku bebas berbuat apa saja." Dengan ragu dan gemetar, pembantu itu menaburkan padi-padi emas ke atas lumpur. Butiran rezeki itu jatuh, terinjak, tercampur tanah, hanya agar sepatu majikannya tetap bersih. Putri Tangguk melangkah di atasnya tanpa rasa bersalah. Seorang nenek tua yang kebetulan lewat menyaksikan semua itu. Ia mendekat perlahan dan berkata lembut, "Anakku, mengapa kau menginjak rezekimu sendiri, nak?" Putri Tangguk tersenyum sinis. "Nenek, kau tak tahu betapa kayanya aku.
Bahkan jika kubuang sebagian, lumbungku tetap penuh, Nek. Nenek itu menggeleng pelan. Rezeki bukan untuk disombongkan, Nak, tapi untuk disyukuri. Hati-hati ya, Nak. Kadang yang membuat manusia jatuh bukan karena kekurangan, tetapi karena lupa bahwa semua hanyalah titipan. Namun, Putri Tangguh tertawa kecil dan pergi tanpa peduli. Malam itu, langit menghitam. Angin bertiup kencang, petir menyambar tanpa henti, dan hujan turun lebih deras dari biasanya. Sungai meluap, air menggenangi sawah-sawah. Keesokan paginya, Putri Tangguh berlari keluar rumah dan terdiam melihat ladangnya. Padi-padi roboh, sebagian hanyut terbawa arus. Lumbungnya retak dan roboh. Karung-karung padi basah dan rusak. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya panik. Ia berlari ke sawah, terduduk di lumpur sambil menggenggam padi yang basah. Ini milikku, ini hasil kerjaku. Yang kini bukan hanya kakinya yang kotor, tetapi hatinya terasa hancur. Hari-hari berikutnya, ia mencoba menyelamatkan yang tersisa. Tetapi kerusakan terlalu besar. Hartanya habis, panennya gagal, dan untuk pertama kalinya lumbungnya kosong. Orang-orang desa tak lagi berbisik kagum. Mereka hanya memandang dengan iba. Dalam kesunyian itu, nenek tua kembali datang. Putri Tangguh menunduk dan berkata lirih, "Nenek, aku salah. Aku terlalu bangga. Aku lupa bersyukur, Nek." Nenek itu menjawab lembut, "Nak, Allah tidak mengambil nikmat tanpa sebab. Kadang Dia mengambil agar kita kembali." Air mata Putri Tangguh pun terjatuh. "Aku menginjak-injak rezeki saat orang lain mungkin menahan lapar, Nek." Nenek itu tersenyum tipis. "Selama kau masih menyesal, pintu kebaikan belum tertutup." Ramadan ini mengajarkan kita bahwa sebutir nasi sangat berharga. Saat kita lapar seharian, kita tahu betapa nikmatnya sesuap makanan. Putri Tangguh baru mengerti nilai sebutir padi setelah ia kehilangannya. Kadang kita pun begitu. Saat sehat, kita lupa bersyukur. Saat kaya, kita lupa berbagi. Saat dipuji, kita lupa merendah. Ramadan datang bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi untuk melembutkan hati. Beberapa waktu kemudian, Putri Tangguh mulai menanam kembali padinya. Kini ia bekerja bersama warga desa tanpa kesombongannya. Ketika panennya sedikit, ia berkata kepada mereka, "Memang tidak banyak,
Tapi mari kita berbagi bersama. Seorang warga berkata, "Nyai, dulu kau berbeda sekali." Putri Tangguh tersenyum dan menjawab, "Dulu aku kaya harta, tapi miskin hati." Di bulan Ramadan ini, mungkin kita tidak menaburkan padi di jalan. Mungkin kita tidak sekaya Putri Tangguh. Namun, pernahkah kita membuang makanan? Pernahkah kita merasa lebih baik dari orang lain? Pernahkah kita bangga berlebihan dengan ibadah kita? Yang membuat manusia jatuh bukan kekurangannya, tetapi kesombongannya. Dan yang membuat manusia mulia bukan kekayaannya, melainkan rasa syukurnya. Karena yang paling menakutkan bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan hati yang bersyukur. Kesimpulan dari cerita Putri Tangguh ini mengajarkan bahwa harta, kepintaran, dan keberhasilan bukan sepenuhnya milik kita, melainkan titipan dari Allah. Ketika seseorang lupa bersyukur dan mulai sombong, nikmat yang ia miliki bisa berubah menjadi ujian. Ramadan hadir untuk mengingatkan kita agar terus rendah hati, menghargai setiap rezeki sekecil apapun, tidak menyia-nyiakan makanan, dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Karena kemuliaan seseorang bukan terletak pada seberapa banyak hartanya, tetapi pada seberapa besar rasa syukurnya. Bukan banyaknya nikmat yang membuat kita mulia, tapi cara kita untuk mensyukurinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan storytelling di episode kali ini bersama Kakak Aul. Sampai jumpa di episode storytelling bersama Kakak Aul di episode selanjutnya.